Oke, soal yang terakhir adalah soal aritmatika. Jadi di sini kita bakal eh, bikin sebuah algoritma di mana kita itu mempunyai masukan di sini terdiri dari 3 buah string. String yang pertama itu op, terus yang kedua op1 dan yang ketiga itu op2. Di mana op itu adalah operation, jadi nanti di sini value-nya itu tambah atau kurang, sedangkan op1 dan op2 itu adalah string dari digit 0 sampai 9. Jadi value-nya itu 0, 1, 2, 3 sampai 9 gitu. Tapi dalam bentuk string. Nah, terus nanti keluarannya itu berupa string hasil operasi dari hasil operasi op terhadap nilai op1 dan op2. Contohnya di sini ada yang nomor 1 nih. Yang pertama ini ada tambah 3, 5. Jadi ini nanti berarti hasil operasi tambah terhadap nilai 3 dan 5. Kalau misalnya kita pakai fungsi ya pakai pertambahan biasa gitu ya, 3 tambah 5 ya 8 gitu kan. Nah, terus nanti keluarannya di sini adalah 08. Jadi nanti keluarannya itu dalam 2 digit. Digit yang puluhan sama digit yang satuan. Terus di sini kalau misalnya hasilnya minus kayak nomor 2, nanti di depannya tuh ada tulisan minus gitu. Di sini kita tuh harus bikin subprogram. Yang pertama itu nilai teks. Jadi yang ngubah teks angka 012 dalam bentuk string jadi integernya. Terus yang kedua adalah teks nilai, dimana ini kebalikannya ya. Jadi ini tuh nilai integer dari 0 sampai 9. Terus nanti si function itu bakal ngubah si digit integernya itu menjadi stringnya gitu. Jadi misalnya 1 jadi 1 gitu. 1 tapi dalam bentuk string gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada prosedur ambil perintah. Dan di sini cuman kayak ngambil perintahnya, jadi kayak nge-assign si op-nya, terus si op1 dan op2-nya gitu. Nah, terus di sini yang keempat adalah function hasil komputasi. Jadi nanti kita bakal pakai function nilai teks dan teks nilai, dan kita tuh dapat perintahnya dari prosedur ambil perintah gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat op1 dan op2 nya, nanti dimasukin ke hasil komputasi, ke fungsi hasil komputasi ini. Terus nanti kalau misalnya op-nya tambah, berarti bakal nambahin op1 dan op2 nya. Tapi kalau misalnya op-nya itu kurang, nanti bakal mengurangi op1 dikurangi op2 gitu. Jadi tergantung dari operasinya. Terus yang terakhir adalah prosedur tampil. Nah, di sini nanti bakal ditampilin hasil dari komputasi yang udah dilakukan sebelumnya nih di hasil komputasi ini. Tapi kan tadi hasil komputasi itu masih berbentuk integer. Nah, makanya di prosedur tampil ini nanti kita bakal ngubah si integer tersebut menjadi string gitu. Kita langsung lihat aja subprogram yang pertama, yaitu nilai teks. Nah, di sini parameternya itu adalah string. Jadi si teksnya itu nanti berupa ini nih. Kalau di algoritma contohnya ini 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 gitu. Nah, di sini kita pakai nested if karena kemungkinannya di sini kan cuma sampai 9 ya. Jadi kalau misalnya si teksnya itu bukan 0, berarti nanti cek apakah 1, apakah 2, sampai nanti akhirnya ada yang bernilai true gitu si if-nya. Nanti kalau misalnya udah, langsung nge-return bentuk integernya gitu. Nah, terus ini buat function text nilai ini kebalikan dari nilai teks ya. Di sini parameternya merupakan integer. Terus nanti dari integer tersebut si digitnya itu bakal diubah menjadi string. Contohnya di sini kalau misalnya nilainya 0, nanti nge-return
string 0. Kalau misalnya nilainya 1, nge-return string 1 gitu. Ini gampang lah ya. Terus di sini prosedur buat ambil perintah, di sini kita parameternya di sini kita pakai input output, dimana kita berarti di sini pass by reference ya. Nanti si op1 dan op2 ini nanti udah bakal terdefinisi di fungsi utamanya. Jadi nanti kita bakal langsung ngisi di prosedur ini tuh si op1 dan op2 nya. Nah, di sini kamus, ada dictionary atau kamus, yaitu teks 1 dan teks 2 yang berbentuk string. Jadi nanti algoritmanya langsung nge-inputin si operasinya, terus teks 1, teks 2 ini yang bakal nanti berubah jadi nilai op1 dan op2. Nah, di sini kita lihat op1 dan op2 nya itu kita ubah pakai function nilai teks. Kenapa kita ubah dulu? Soalnya kan nanti bakal kita hitung ya, atau bakal kita tambah-tambahin gitu. Kalau misalnya kalau misalnya operasi aritmatika dengan string itu kan bakal kurang tepat di dalam konteks ini. Cuman kalau misalnya kita pakai integer, baru itu adalah solusi yang tepat gitu. Nah, di sini nanti kita dapat value op, terus op1 dan op2. Nah, terus di sini hasil komputasi, karena kita tadi udah dapat op, terus op1 dan op2 nya, nanti di sini si hasil komputasi ini bakal pakai parameter tersebut. Nah, di sini ntar si hasil komputasinya itu bakal nge-return integer. Kalau misalnya kita lihat di algoritmanya, kalau misalnya op-nya itu bernilai tambah, maka nanti bakal nge-return op1 ditambah op2. Nah, di sini kita lihat pakai operasi pertambahan. Nah, else itu berarti si op-nya itu sama dengan kurang, berarti nanti bakal nge-return op1 dikurangi op2 gitu. Jadi ini fungsinya ya tinggal cuman ngecek si op-nya doang, terus bakal melakukan operasi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya udah, di sini yang terakhir adalah prosedur tampil. Di sini prosedur tampil ini mempunyai parameter hasil. Nah, hasil ini tuh nanti yang udah kita hitung pakai function hasil komputasi tersebut. Yang sebelumnya itu. Nah, jadi nanti di sini di kamusnya ini ada tandanya itu string, puluhan, dan satuan itu integer. Nah, kita set dulu si tandanya itu menjadi string kosong. Terus apabila hasilnya itu kurang dari 0 atau hasilnya itu minus, nanti si tandanya itu kita assign menjadi minus. Terus hasilnya itu kita kaliin dengan minus, jadi hasilnya tetap positif gitu. Bisa kita lihat di sini si hasilnya itu diubah menjadi positif. Nah, jadi ini kalau kasusnya itu minus doang gitu. Nah, terus kalau misalnya udah, nanti kan kita tuh bakal nge-outputin dua string ya, yaitu yang ada yang digit puluhan sama digit satuan. Nah, buat nyari digit puluhannya kita tuh pakai operasi div. Jadi si hasil yang tadi itu kita div dengan 10. Nah, itu nanti bakal nyisain digit puluhannya. Terus untuk satuannya kita pakai operasi modulo. Caranya adalah dengan hasil dimodulokan dengan 10. Nanti itu bakal menyisakan digit satuannya. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja di sini di prosedur ini langsung print si tandanya. Tandanya tuh kalau misalnya kurang dari 0 berarti minus, tapi kalau misalnya positif berarti tetap kosong. Terus kita ubah si puluhan tadi, karena puluhan ini masih masih bertipe data integer, kita ubah jadi stringnya dengan function text nilai, terus ditambah di sini di concatenate si stringnya itu dengan string satuannya.
karena puluhan dan satuannya itu masih berbentuk integer, kita harus ubah menjadi nilai stringnya gitu. Jadi ntar contohnya di sini kayak tadi ya, ditambah terus 35 ntar jadi 08 gitu. Terus kalau misalnya minus, ntar depannya ada minus. Nah, terus yang terakhir ya udah di program utamanya kita harus ngedeklarasiin dulu operatornya apa. Di kamusnya ini operatornya itu sebagai string, terus hasil operan 1 dan operan 2-nya itu sebagai integer. Nah, di sini pertama-tama kita panggil prosedur ambil perintah dulu supaya kita tahu apa operatornya, terus apa operan 1 dan operan 2-nya. Terus kita assign variabel hasil dengan hasil komputasinya. Jadi nanti di sini hasil ini bertipe data integer. Kalau misalnya kita udah dapat hasilnya, kita langsung panggil lagi prosedur tampil dengan parameter hasil. Jadi nanti bakal ngasilin bentuk stringnya gitu. Sekian.